Pernahkah kalian membayangkan bagaimana dunia akan melihat alam semesta tanpa tokoh yang berani menentang arus pemikiran zamannya? Pada masa itu, keyakinan bahwa bumi adalah pusat segalanya begitu kuat hingga siapapun yang meragukannya dianggap menantang tatanan suci Kristen. Lalu muncul seorang pria sederhana dari Prusia, seorang kanon gereja yang hidup tenang namun menyimpan ide radikal. Dialah Nikolaus Kopernikus, sang bapak astronomi modern. Dengan gagasannya yang kelak dikenal sebagai teori heliosentris, ia mengguncang fondasi pemahaman manusia tentang alam semesta. Dari seorang akademisi hukum dan kedokteran, Kopernikus berubah menjadi pemikir besar yang berani menantang pandangan geosentris yang telah berakar ribuan tahun. Pemikiran inilah yang membuka jalan bagi Galileo Galilei, Johannes Kepler, hingga Isaac Newton. Melalui karya monumentalnya yang berjudul De Revolutionibus Orbium Coelestium, Kopernikus bukan hanya mengubah cara manusia melihat bintang dan planet, tetapi juga cara kita memandang diri sendiri dari pusat segalanya menjadi bagian kecil dari tata surya yang jauh lebih luas. Di video ini, mari kita memahami sang pemikir besar yang berani menentang dunia dengan teori besarnya. Nikolaus Kopernikus lahir pada 19 Februari 1473 di kota kecil Toruń, Polandia, sebuah pusat perdagangan yang cukup makmur pada masa itu. Ia berasal dari keluarga pedagang yang cukup terpandang. Ayahnya, seorang saudagar kaya, meninggal ketika Kopernikus masih berusia sekitar 10 tahun. Sejak saat itu, pengasuhannya dilanjutkan oleh pamannya yang bernama Lucas Watson Rode, seorang kanon gereja yang berpengaruh. Keberadaan pamannya inilah yang memberikan fondasi penting bagi Kopernikus, sebab melalui perlindungan dan dukungan pamannya, ia dapat mengakses pendidikan terbaik pada zamannya. Kopernikus menempuh pendidikan awal di sekolah katedral sebelum akhirnya memasuki Universitas Krakow pada tahun 1491. Di sana, ia mempelajari seni liberal termasuk matematika, filsafat, dan astronomi, meski astronomi saat itu masih bercampur erat dengan astrologi. Di Krakow, Kopernikus pertama kali mengenal karya-karya besar astronom kuno seperti Ptolemy yang kelak akan ia tantang melalui teorinya sendiri. Setelah beberapa tahun di Krakow, Kopernikus melanjutkan perjalanannya ke Italia, pusat ilmu pengetahuan Eropa pada masa Renaissance. Ia belajar hukum di Universitas Bologna, di mana ia juga berkenalan dengan seorang profesor astronomi bernama Domenico Maria Novara. Pertemanan inilah yang memperdalam ketertarikannya pada langit dan sistem pergerakan planet. Bahkan Kopernikus kerap membantu gurunya melakukan pengamatan bintang yang memberi pengalaman praktis dalam astronomi. Tak hanya di Bologna, Kopernikus juga belajar kedokteran di Universitas Padua, memperluas pengetahuannya dalam bidang kesehatan dan ilmu-ilmu alam. Namun, gelar akademis resmi ia raih di Universitas Ferrara, tempat ia mendapatkan doktor hukum kanonik pada tahun 1503. Meskipun gelarnya berkaitan dengan hukum gereja, minat sejatinya tetap tertuju pada astronomi, matematika, dan ilmu pengetahuan lain. Dari perjalanan pendidikannya ini, kita bisa melihat bahwa Kopernikus bukanlah ilmuwan yang lahir hanya dari satu bidang. Ia adalah seorang polimat, sosok dengan pengetahuan luas yang mencakup beragam disiplin dari hukum, kedokteran, hingga astronomi. Wawasan lintas ilmu inilah yang nantinya membuatnya berani mempertanyakan dogma lama dan menyusun teori revolusioner tentang tata surya yang kelak mengubah arah sejarah peradaban manusia. Setelah menyelesaikan studinya, Kopernikus mengabdikan dirinya sebagai kanon di Katedral Frombork, sebuah posisi terhormat yang ia jalani hampir sepanjang hidupnya. Menariknya, pekerjaan ini tidak terlalu menuntut secara fisik maupun administratif, sehingga justru memberinya ruang yang luas untuk menekuni bidang-bidang lain yang ia cintai. Di sela-sela rutinitas gereja, Kopernikus kerap memanfaatkan waktu untuk mengamati langit malam, mencatat pergerakan bintang, hingga melakukan perhitungan matematis. Kehidupan di Frombork yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota besar menjadi tempat yang ideal baginya untuk berpikir secara mendalam. Dari sinilah ia mulai mengembangkan gagasan bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta, melainkan hanya salah satu planet yang bergerak mengelilingi matahari. Posisinya sebagai kanon juga membuat Kopernikus memiliki akses ke perpustakaan gereja yang berisi berbagai karya filsafat dan astronomi klasik. Dengan membaca, meneliti, dan mengombinasikan pengetahuan lama dengan pengamatannya sendiri, ia perlahan menyusun fondasi teori heliosentris yang kelak mengubah sejarah ilmu pengetahuan.
Dari kehidupan yang tenang di Frombork sebagai seorang kanon, lahirlah sebuah pemikiran yang mengguncang dunia. Waktu luang yang ia miliki, ditambah akses ke perpustakaan gereja, membuat Kopernikus bisa menelaah karya-karya astronomi kuno, mulai dari Ptolemeus yang berpegang pada teori geosentris, hingga pemikiran filsuf Yunani seperti Aristarchus yang pernah mengusulkan ide yang berbeda. Namun Kopernikus tidak hanya berhenti pada membaca. Ia melakukan pengamatan sendiri, mencatat pergerakan bintang dan planet dengan teliti, lalu mencoba menyusun penjelasan yang lebih masuk akal. Dari sinilah lahir gagasan revolusioner, teori heliosentris. Menurutnya, bukan bumi yang menjadi pusat alam semesta, karena bumi hanyalah satu dari sekian planet yang berputar mengelilingi matahari. Dengan cara pandang baru ini, banyak hal yang sebelumnya tampak membingungkan, seperti gerak retrograde planet, menjadi lebih mudah dijelaskan secara matematis. Namun, pemikiran ini jelas bukan hal yang sepele. Di masa itu, hampir semua orang meyakini teori geosentris sebagai kebenaran yang mutlak, baik karena warisan filsafat Yunani maupun karena didukung ajaran gereja. Menyatakan bahwa bumi bukan pusat alam semesta itu sama saja dengan menentang keyakinan yang sudah berakar ribuan tahun. Tak heran jika ide Kopernikus ini dianggap berbahaya, bahkan berpotensi mengguncang tatanan sosial dan keagamaan pada zamannya. Meski begitu, Kopernikus tetap teguh pada pendiriannya. Ia memilih untuk menyusun teorinya secara sistematis dengan landasan matematika dan pengamatan nyata. Dari ruang studinya di Frombork, ia menulis, menghitung, dan menggambar model tata surya yang berbeda dari apa yang dipercaya orang pada masa itu. Apa yang lahir dari kesunyian seorang kanon gereja perlahan berubah menjadi dasar bagi revolusi ilmiah terbesar dalam sejarah manusia. Puncak pencapaian Kopernikus adalah lahirnya karya agungnya yang berjudul De Revolutionibus Orbium Coelestium, yang artinya tentang perputaran bola-bola langit. Ia menyelesaikannya selama bertahun-tahun setelah melakukan observasi, perhitungan, dan pemikiran yang mendalam. Dalam buku ini, ia dengan berani menyatakan bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta, melainkan sebuah planet yang mengitari matahari. Namun, Kopernikus sangat berhati-hati. Ia tahu betapa berbahayanya menyampaikan ide yang bertolak belakang dengan pandangan resmi dari gereja dan keyakinan mayoritas masyarakat pada saat itu. Karena itu, naskah buku tersebut baru benar-benar diterbitkan pada tahun 1543, tepat pada tahun wafatnya Kopernikus. Banyak yang beranggapan bahwa ia sengaja menunda penerbitannya demi menghindari kontroversi dan perlawanan keras dari gereja dan mayoritas masyarakat yang mendukung teori geosentris. Meski demikian, De Revolutionibus menjadi titik balik dalam sejarah ilmu pengetahuan. Walaupun awalnya ditanggapi dingin dan bahkan penuh kecurigaan, karya ini kemudian memantik lahirnya revolusi ilmiah, mempengaruhi tokoh-tokoh besar seperti Galileo Galilei, Johannes Kepler, hingga Isaac Newton. Apa yang ditulis Kopernikus di Frombork dari ruang sunyi seorang kanon gereja akhirnya mengguncang dunia dan mengubah selamanya cara manusia memandang posisinya di alam semesta. Tidak semua orang menerima ide Kopernikus dengan tangan terbuka. Teori heliosentris dianggap mengguncang fondasi keyakinan dan tradisi intelektual yang sudah berakar selama berabad-abad. Pada masa itu, pandangan geosentris bukan hanya sekadar teori ilmiah, melainkan juga dianggap sebagai bagian dari tatanan alam semesta yang sudah dikehendaki oleh Tuhan. Gereja Katolik maupun banyak pemikir terkemuka menggunakan ayat-ayat kitab suci sebagai dasar bahwa bumi adalah pusat alam semesta dan segala sesuatunya berputar mengelilingi bumi. Karena itu, ketika Kopernikus memperkenalkan gagasan bahwa justru matahari yang menjadi pusat tata surya, banyak yang menilai hal ini bukan hanya kesalahan ilmiah, tetapi juga sebuah bentuk keberanian yang hampir dianggap penghujatan. Tak heran jika setelah penerbitan bukunya De Revolutionibus Orbium Coelestium pada tahun 1543, karya tersebut
tidak langsung populer, melainkan lebih sering dipandang sebagai sesuatu yang berbahaya. Bahkan hampir 1 abad kemudian, buku ini akhirnya dimasukkan ke dalam Index Librorum Prohibitorum, yaitu daftar buku-buku yang terlarang oleh Gereja Katolik. Namun menariknya, meski menuai kontroversi, ide Kopernikus tidak sepenuhnya terkubur. Di berbagai kalangan ilmuwan, terutama mereka yang haus akan pengetahuan baru, heliosentrisme mulai dipelajari secara diam-diam. Sebagian besar awalnya menolak secara terbuka, tetapi membacanya secara sembunyi-sembunyi. Pandangan Kopernikus juga memunculkan perdebatan panjang di antara para cendekiawan, filsuf, hingga pemuka agama. Diskusi ini justru menjadi pemicu lahirnya semangat kritis yang nantinya meletakkan dasar bagi revolusi ilmiah. Lebih jauh lagi, gagasan Kopernikus menjadi semacam ujian besar. Apakah manusia siap melepaskan ego bahwa dirinya adalah pusat dari segala ciptaan? Apakah berani menerima kenyataan bahwa bumi hanyalah satu dari banyak planet yang beredar di sekitar matahari? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat teori Kopernikus tidak sekadar soal perhitungan astronomi, melainkan juga pergeseran cara pandang filosofis dan spiritual yang mendasar. Dengan demikian, meskipun ditolak dan bahkan dilarang pada awalnya, kontroversi tersebut justru menunjukkan betapa revolusionernya pemikiran Kopernikus. Ia berhasil mengguncang status quo dan menyalakan api perubahan yang pada akhirnya tidak bisa lagi dipadamkan. Warisan terbesar Kopernikus bukan hanya pada isi bukunya, tetapi juga pada keberanian dan inspirasi yang ditinggalkannya. Teori heliosentris menjadi pondasi bagi ilmuwan-ilmuwan besar setelahnya. Seperti Galileo Galilei misalnya, menggunakan teleskop untuk pertama kalinya dalam mengamati langit dan menemukan bukti nyata bahwa teori Kopernikus adalah benar, seperti fase-fasenya Venus dan satelit-satelitnya Jupiter. Lalu Johannes Kepler menyempurnakan gagasan tersebut dengan merumuskan hukum pergerakan planet yang jauh lebih akurat, menggambarkan orbit berbentuk elips, bukan lingkaran yang sempurna. Puncaknya, Isaac Newton merumuskan hukum gravitasi universal yang mengikat semua penemuan sebelumnya dalam satu teori besar tentang bagaimana alam semesta bekerja. Semua itu tidak mungkin terjadi tanpa keberanian awal Kopernikus mematahkan pandangan lama dan membuka jalan bagi lahirnya sains modern. Hari ini, nama Kopernikus terus hidup dan diabadikan dalam berbagai bentuk. Sebuah kawah besar di bulan diberi namanya, begitu juga dengan sebuah asteroid. Bahkan banyak universitas, observatorium, dan institusi sains di seluruh dunia menggunakan nama Kopernikus sebagai penghormatan atas jasanya. Warisan ini bukan sekadar simbol, tetapi pengakuan bahwa gagasannya telah mengubah arah sejarah manusia. Kopernikus dikenang sebagai tokoh yang menyalakan api revolusi ilmiah, sebuah gerakan yang melahirkan cara berpikir baru, membebaskan manusia dari dogma lama dan membuka pintu bagi penemuan-penemuan modern. Ia menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci untuk memahami alam semesta, sekaligus menjadi pilar bagi perkembangan teknologi yang kita nikmati hari ini. Lebih dari sekadar seorang astronom, Kopernikus adalah lambang keberanian intelektual. Ia berani melawan arus pemikiran dominan pada masanya, meski tahu bahwa konsekuensinya bisa berat. Keberaniannya menjadi pengingat abadi bahwa satu ide yang lahir dari rasa ingin tahu dan keberanian berpikir berbeda mampu mengubah peradaban. Hingga kini, nama Kopernikus tetap menjadi inspirasi, tidak hanya bagi ilmuwan tetapi juga bagi siapa saja yang percaya bahwa pengetahuan dapat menuntun manusia menuju pemahaman yang lebih luas tentang alam semesta.